Selamat siang buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Saya Dian Efraim, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen S1, ingin membagikan atau ingin memberikan sedikit motivasi tentang kehidupan dan juga masalah dalam hidup ini. Ingat, apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut dan waktu yang sedang direncanakan Tuhan. Setiap orang pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya, yaitu ada kesedihan, kepahitan, kekecewaan, terus kehilangan orang yang dicintai, kemudian kesulitan dalam keuangan, apalagi seperti kita ini ya, mahasiswa, itu keuangan sangat benar-benar riskan. Kemudian penyakit yang belum bisa terobati, difitnah, dihina, dihianati, dibohongi. Mungkin kamu juga pernah membantu teman, ternyata teman kamu itu memanfaatkan kamu. Ingat, kalau kamu sedang melalui masa-masa sulit itu, saat ini juga saya ingin berkata, semua akan baik-baik saja. Kamu akan baik-baik saja, seperti yang tadi saya awal katakan pertama kali. Kita pasti memiliki masalah masing-masing dalam kehidupan kita, berbeda-beda. Walaupun situasi hidup kita mungkin berbeda, tapi saya pun pernah mengalaminya. Saya pernah mengalami masa-masa seperti itu, mungkin ya keuangan, kemudian kecewaan, pasti saya juga pernah mengalami itu. Kesedihan itu, kepahitan itu, dan kekecewaan itu, saya tahu rasanya. Saya pernah juga mengalami masa-masa seperti itu, dan juga saya tahu rasanya pertama kali mendengar kabar seburuk itu. Kaget, lalu tidak terima, mengekspresikannya secara berlebihan. Mungkin dalam lubuk hati kita masih berharap dan menolak apa yang terjadi. Mungkin dalam hati kita berkata seperti itu, gak mungkin lah dia melakukan itu, atau gak mungkin lah dia fitnah saya, kan dia teman saya. Sangat banyak asumsi yang timbul dari apa yang barusan terjadi. Tapi itulah realitanya. Kadang tidak semua yang terjadi sesuai yang kita harapkan. Mungkin itu menjadi suatu pendewasaan, itu menjadi suatu pembelajaran di dalam hidup kita. Bahwasanya kita semua pasti mengalami masa-masa sulit, apapun itu, siapapun itu, pasti mengalami masa-masa sulit seperti itu. Mungkin kemarahan dan kesedihan yang terlalu besar tidak akan membuat semua masalah itu selesai. Apa langkah-langkah pertama yang harus kita lakukan? Apa yang terjadi jika misalkan itu menimpa kita? Hal yang pertama kamu lakukan adalah pastikan
Jangan sampai kamu terperangkap di dalamnya terlalu lama. Kamu harus ingat bahwasannya seperti saya katakan tadi, semua orang pasti memiliki masalah. Kita menganggap itu pendewasaan, kita menganggap itu sebuah ujian kesabaran yang membentuk diri kita menjadi lebih baik lagi. Harus kamu lakukan kemudian adalah sadar dan yakinilah bahwa yang kamu alami bukanlah sebuah hukuman, tapi sebuah kesempatan. Tuhan sedang memegang kendali, membawamu ke suatu tempat yang lebih baik lagi. Tuhan membiarkan yang buruk hilang, karena tidak lama lagi yang baik akan datang. Contoh saja, kita dikhianati mungkin dan ditinggalkan. Kamu di situ harusnya bersyukur. Kamu bisa tahu sifat dia seperti apa. Akhirnya kamu sadar bahwasanya dia tidak baik buat kamu. Orang yang baik akan mendapatkan yang baik pula. Seperti itu. Dan juga tidak lama lagi pastinya yang lebih baik akan datang. Ingat juga kata pepatah, hilang satu tumbuh 1000, seperti itu. Jadi jangan terlalu mendalami sekali. Tuhan sedang mempersiapkanmu, menguatkanmu, membentukmu menjadi sesuatu yang benar-benar kuat, benar-benar siap untuk selalu diuji. Banyak yang bilang katanya badai akan berlalu, katanya harus bisa melupakan, kemudian katanya saya harus bisa melihat ke depan dan menjadikan semua ini pembelajaran. Walaupun mungkin tidak mudah dan pastinya sulit, kita harus mencobanya. Namanya juga kita manusia, ya manusia biasa, kita harus mencobanya. Tapi yang saat saya ingin katakan pada saat ini, saya ingin mengingatkan kamu, seperti mengingatkan diri saya sendiri. Ketika kamu mengalami masa-masa sulit itu, kamu hanya ada dua pilihan. Pertama, menyerah, atau yang kedua, bangkit dan berjalan terus, dan menjadikannya pastinya menjadi sebuah pembelajaran. Ada banyak hal di hidup ini yang tidak bisa kamu kendalikan dan tidak bisa kamu ubah di dalam hidup ini. Terimalah dengan tangan dan hati yang terbuka, dengan ikhlas. Kemudian maafkan juga orang-orang yang telah melukaimu. Dan yang paling penting adalah kamu harus memaafkan diri kamu sendiri. Bagaimana mungkin kamu bisa memaafkan orang lain, sedangkan kamu tidak bisa memaafkan diri kamu sendiri? Tidak perlu mengeluh tentang apa yang salah, simpel saja. Yang hilang akan digantikan, yang sakit akan disembuhkan, yang diambil akan dikembalikan, yang berkurang akan ditambahkan, dan yang salah akan diluruskan. Jadi jangan biarkan dirimu larut akan kesedihan itu. Jangan biarkan kamu terperangkap di lembah kelam itu. Tetaplah tegar melangkah dengan kesabaran, tetap tersenyum, tetap bersyukur dengan keadaan, walaupun keadaan kamu saat ini sedang tidak baik. Tetap bersyukur. Kita harus juga belajar bersyukur tentang apapun itu, bukan tentang yang baik saja. Kita harus tetap mengucapkan atau bersyukur kepada Tuhan, kepada apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Apapun yang kamu doakan dan kerjakan saat ini, semua akan indah pada waktu dan rencananya. Dan saya yakin, sama seperti saya sendiri, kamu akan baik-baik saja. Terima kasih.